Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. Perkenalkan, saya Risma Yunika sebagai moderator untuk kelompok ribosom. Jadi pada kali ini akan ada presentasi dari kelompok mengenai struktur dan fungsi organel ribosom. Kita langsung saja, saya serahkan kepada presenter pertamanya. Baik, perkenalkan saya Indra Kastari sebagai presenter pertama. Saya Ida Maulana sebagai presenter kedua. Baiklah, langsung saja mulai pertama pada struktur dan kelompok kami membahas mengenai struktur dan fungsi organel ribosom. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana sel bisa bergerak dan menghasilkan protein? Jadi ribosom adalah kunci dari semua itu. Ribosom adalah organel kecil dalam sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Ribosom bertanggung jawab untuk menerjemahkan informasi genetik yang dikodekan dalam RNA asam ribonukleat menjadi rantai asam amino yang membentuk protein. Selanjutnya ada struktur ribosom. Ribosom adalah partikel yang terdiri dari DNA ribosom dan RNA ribosom dan protein. Berfungsi dalam sintesis protein di dua lokasi. Yang pertama di sitosol oleh ribosom bebas. Yang kedua di permukaan retikulum endoplasma atau membran inti oleh ribosom terikat. Ribosom dibentuk di dalam nukleolus atau anak inti sel. Ribosom terdiri dari dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Ukuran ribosom dinyatakan dalam satuan Fedberg. Pada prokariota itu 70 S dan pada eukariota 80 S dengan subunit besar 60 S dan subunit kecil 40 S. Subunit ribosom keluar dari nukleus melalui pori-pori dan menuju sitoplasma. Kedua subunit bergabung saat proses translasi protein. Ketika tidak aktif, kedua subunit ribosom akan tetap terpisah. Selanjutnya ada proses pembentukan ribosom. Yang pertama, loop DNA kromosom mengandung gen RNA yang ditranskripsi menjadi prekursor 45S rRNA. Yang kedua, transkripsi. rRNA ditranskripsi dari gen di dalam DNA. Yang ketiga, modifikasi oleh pemrosesan rRNA. Prekursor 45S rRNA dimodifikasi dan diproses dengan bantuan snORNA. Yang keempat, partikel ribonukleoprotein besar mengandung rRNA dan protein ribosomal dari sitoplasma. Yang kelima, nukleolus, yaitu tempat pemrosesan rRNA dan perakitan ribosom. Selanjutnya yang keenam, daur ulang rRNA dan protein. rRNA dan protein daur ulang untuk pemrosesan rRNA lebih lanjut. Yang ketujuh, subunit besar dan kecil ribosom imatur dibentuk dalam nukleolus. Yang kedelapan ada nukleus. Subunit besar dan kecil ribosom dipindahkan ke nukleus sebelum masuk ke sitoplasma. Yang kesembilan ada sitoplasma. Subunit ribosom 40S dan 60S bergabung dan berfungsi penuh setelah mencapai sitoplasma. Dan yang terakhir ada kompleks telomerase, yaitu dirakit dalam nukleolus dan berisi protein telomerase serta rRNA telomerase. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter kedua. Selanjutnya ada struktur dan fungsi ribosom.
Ada 3 ruang di antara kedua subunit yang menjadi struktur ribosom. Yang pertama itu situs A, aminoacyl site, tempat tRNA yang membawa asam amino baru masuk dan berikatan dengan kodon mRNA. Yang kedua ada situs P, peptidyl site, tempat tRNA yang sudah membawa rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Di sini, asam amino dari tRNA di situs A ditransfer dan ditambahkan ke rantai polipeptida yang berada di situs P. Yang ketiga ada situs E, excite site, tempat tRNA kosong setelah menyerahkan asam aminonya meninggalkan ribosom. Selanjutnya ada fungsi ribosom. 1. Menerjemahkan kode dari messenger RNA, mRNA menjadi protein. Yang kedua, melakukan translasi yaitu menerjemahkan urutan nukleotida dalam mRNA menjadi rangkaian asam amino baru untuk protein baru. Yang ketiga, mengubah kode genetik menjadi urutan asam amino dan membangun polimer protein dari monomer asam amino. Selanjutnya ada tahapan sintesis protein. Yang pertama, transkripsi. Proses di mana DNA ditranskripsi menjadi mRNA di dalam inti sel. Enzim RNA polimerase berperan dalam membuka untayan DNA dan mensintesis mRNA berdasarkan urutan basa pada DNA. Yang kedua ada translasi. mRNA yang sudah diproses keluar dari inti menuju ribosom di sitoplasma. Pada tahap ini, tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA dan menyusunnya menjadi rantai polipeptida. Terus, yang ketiga ada inisiasi. Ribosom mengikat mRNA dan menemukan kodon start biasanya AUG untuk memulai translasi. Yang keempat ada elongasi. Asam amino ditambahkan satu persatu ke rantai polipeptida sesuai dengan urutan kodon mRNA. Terus yang terakhir ada terminasi. Proses ini berhenti ketika ribosom menemukan kodon stop pada mRNA. Rantai polipeptida kemudian dilepaskan dan mengalami pelipatan atau modifikasi lebih lanjut untuk menjadi protein fungsional. Kalian bisa lihat pada gambar yang telah kami taruh di situ. Terus yang ada ribosom dan tahapan sintesis protein. Ribosom adalah pabrik mini di dalam sel yang menghasilkan protein, elemen kunci bagi kehidupan. Dengan memahami cara kerja ribosom dalam sintesis protein, kita tidak hanya mengungkapkan keajaiban biologi, tetapi juga membuka jalan bagi inovasi dalam kesehatan dan bioteknologi. Jadi, sudah siap memanfaatkan pengetahuan ini untuk masa depan? Ayo, jadilah bagian dari generasi yang mengubah dunia dengan ilmu pengetahuan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan dari presenter kelompok 13. Selanjutnya, sebelum masuk ke tanya jawab minicast, saya membuka sesi kritik dan saran bagi teman-teman yang ingin menyampaikan kritik dan saran kepada kelompok 13, dipersilakan. Baik, kepada Desi Nurhaliza Ode, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Desi Nurhaliza Ode. Di sini kan saya akan memberikan sedikit kritik dan saran terhadap infografis kelompok penyaji. Jadi pada halaman kelima itu kan kalian menuliskan poin dan nomor, namun nomor itu menghadang poin-poin yang kalian paparkan. Kemudian pada penulisan yang menerjemahkan N dan J itu terpisah, seharusnya disatukan. Kemudian pada gambar pertama kan tidak mensertakan sumber dan kalian tidak membuat nama kelompok kalian pada infografis yang telah kalian paparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Desi atas kritik dan sarannya. Apakah yang lain teman-teman ada yang ingin memberikan kritik dan saran lagi? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan kepada jawaban minicast. Jika teman-teman ada yang ingin menjawab, silakan. Sebelumnya kelompok 13 hanya menerima 3 jawaban dari teman-teman, yaitu Erika Purba, Delima, dan Hairuma. Yang pertama, Erika Purba, silakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rika Purba, izin menjawab mini case dari kelompok penyaji. Pertanyaannya itu, seorang pasien berusia 12 tahun didiagnosis dengan sindrom ribosom, langkah yang ditandai dengan penurunan jumlah dan fungsi ribosom dalam sel-sel darahnya. Pasien menunjukkan gejala anemia berat, penurunan berat badan, dan keterlambatan pertumbuhan. Analisis genetik mengidentifikasi mutasi pada gen yang mengkode protein ribosom. Nah, pertanyaannya berdasarkan fungsi ribosom dalam sintesis protein, bagaimana penurunan jumlah dan fungsi ribosom dapat menyebabkan anemia, penurunan berat badan, dan keterlambatan pertumbuhan. Diskusikan bagaimana gangguan pada sintesis protein dapat mempengaruhi fungsi seluler dan jaringan tubuh. Nah, menurut artikel yang saya baca, penurunan jumlah dan fungsi ribosom dapat mengganggu sintesis protein yang penting untuk berbagai fungsi seluler. Anemia dapat terjadi karena kurangnya produksi hemoglobin, protein yang diperlukan untuk transportasi oksigen. Penurunan berat badan dan keterlambatan pertumbuhan seringkali terkait dengan kekurangan protein struktural dan enzimatik yang berperan dalam metabolisme dan pertumbuhan sel. Nah, gangguan pada sintesis protein dapat menyebabkan disfungsi jaringan tubuh, memperlambat proses regenerasi sel, dan mengurangi respon imun, sehingga mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Rika Purba atas jawabannya. Selanjutnya, kepada Delima, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Delima Syotang. Saya ingin menjawab minikes dari kelompok penyaji, di mana penurunan jumlah dan fungsi ribosom dapat menyebabkan gangguan serius pada sintesis protein. Karena ribosom merupakan organel yang bertanggung jawab dalam merakit asam amino menjadi protein. Ketika sintesis protein terganggu, sel-sel tubuh tidak dapat memproduksi protein esensial yang dibutuhkan untuk berbagai fungsi, termasuk pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah. Kekurangan hemoglobin menyebabkan anemia yang ditandai dengan kelelahan, pucat, dan kurangnya oksigen dalam jaringan tubuh. Selain itu, gangguan sintesis protein juga menghambat produksi enzim dan hormon yang penting untuk metabolisme, sehingga dapat menyebabkan penurunan berat badan. Pertumbuhan yang terhambat juga terjadi karena protein merupakan komponen utama dalam pembentukan jaringan dan organ tubuh, sehingga kekurangan protein berdampak langsung pada perkembangan fisik. Secara keseluruhan, disfungsi ribosom dapat mengakibatkan gangguan luar pada fungsi seluler dan jaringan tubuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Delima atas partisipasinya. Kemudian kepada Hairul Muslimah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bahwa penurunan jumlah dan fungsi ribosom pada pasien dengan sindrom ribosom langka dapat menyebabkan anemia, penurunan berat badan, dan keterlambatan pertumbuhan karena ribosom berperan penting dalam sintesis protein. Nah, ribosom adalah organel seluler yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan informasi genetik dari mRNA menjadi rantai asam amino, yang kemudian dilipat menjadi protein fungsional. Yang pertama ada anemia, penurunan sintesis protein akibat gangguan ribosom mengganggu produksi hemoglobin dalam sel darah merah menyebabkan anemia. Yang kedua, penurunan berat badan. Protein penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, termasuk otot. Gangguan sintesis protein mengakibatkan penurunan massa otot dan berat badan. Yang ketiga, keterlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh bergantung pada sintesis protein untuk membangun struktur seluler dan jaringan baru. Gangguan sintesis protein menghambat pertumbuhan dan perkembangan, menyebabkan keterlambatan pertumbuhan. Nah, gangguan sintesis protein memiliki dampak luas pada fungsi seluler dan jaringan tubuh, termasuk gangguan metabolisme, kerusakan jaringan, gangguan imunitas, dan gangguan perkembangan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hairul Muslimah dan teman-teman yang tadi yang sudah berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan dari mini case kelompok 13. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 13 mengenai struktur dan fungsi organel ribosom. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada salah kata. Kita akhiri saja. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.